Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Kerajaan. Abadan wa yudiran latina الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Ma lahum bihi min ilmin
kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadziba. فلعلك باخع نفسك على Bang, tolong share screen ke Indonesia Raya aja supaya آثارهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Hero yang telah membacakan ayat suci Al-Quran yang bisa kita dengarkan secara bersama-sama. Mudah-mudahan bisa menenangkan hati kita dan menambah semangat kita untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Cara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Aspy yang akan di-share screen oleh Bapak Herianto. Kami persilakan. Skripnya sudah terlihat, Pak. Sudah Pak Heri. Bangsa dan tanah kita bersatu, Indonesia bersatu. Anak itu ya Hola.
Oke, dilanjutkan Bapak Sri. Oke, terima kasih banyak. Iya, ya. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Haryanto yang sudah men-share screen tadi lagu Indonesia Raya beserta Mars Akpai. Kemudian kita minta kata sambutan dari Ketua DPW Akpai Sumatera Barat, Bapak Rimelvi. Kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya bisa didengar dengan baik, Pak Sri? Alhamdulillah bisa didengar, Pak Ketua. Baik. Izin saya mute all dulu semuanya, Pak Ketua. Saya setting diam dulu. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'du. Bapak Ibu yang sangat kita hormati, Sekjen DPP Akpai yang hadir pada kesempatan ini, kemudian narasumber kita Bapak Haryanto yang sudah hadir bersama kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu tim IT dan Infokom DPW Akpai Provinsi Sumatera Barat dan tim IT Militan yang hadir pada kesempatan ini. Istimewa tentunya Bapak-bapak, Ibu-ibu pengurus Akpai dan juga pengurus KKG, FKG, MGMP Indonesia. Istimewa sekali adalah Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta workshop upgrading dan updating teknologi yang kita istilahkan dengan capacity building yang sudah hadir pada kesempatan ini lebih kurang 300 orang guru-guru yang akan kita latih se-Indonesia, guru-guru yang akan memiliki kompetensi teknologi dan update informasi dan teknologi se-Indonesia. Salam sehat dan tetap semangat buat teman-teman sekalian. Tetap semangat, rahmat Allah bersama orang-orang yang bersemangat. Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, mohon maaf saya tidak bisa panjang lebar di sini Bapak Ibu. Sedang berlangsung kegiatan training of trainer, wawasan kebangsaan dan kebinekaan global di Bekasi, Jawa Barat. Maka nanti teman-teman akan kita lebih fokus bagaimana nanti menerima materi dari narasumber. Dan telah hadir bersama kita Kang Sekjen DPP Akpai, Bapak Ahmad Budiman, akan memberikan arahan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Ibu yang kami hormati, kegiatan ini berangkat dari banyak kegiatan yang kita lakukan. Teman itu pada kebingungan. Ini gimana ini Pak? Ini Pak, ini macam-macam. Jadi Bapak Ibu sekalian, dunianya dunia gercep, gerak cepat. Seluruhnya bisa menyebar ke seluruh dunia. Begitu kecanggihan teknologi sekarang. Bapak Ibu, bermain di dunia milenial, di dunia digital, bermain menuntun kita untuk akrab dengan berbagai link, akrab dengan berbagai literasi digital, kemudian akrab dengan berbagai platform dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari dasar, teman ini akan dilatih nanti memiliki kemampuan yang sama di dasar-dasar IT. Nah, kemampuan yang sama, yang kompetensi yang mendasar di IT ini harus dikuasai oleh teman-teman sekalian. 300 orang se-Indonesia peserta workshop ini wajib ini saya pesankan kepada narasumber, tolong digaransi nanti produknya. Tidak ada lagi teman-teman ini yang bingung dengan emailnya, dengan Gmailnya, dengan drive-nya. Tidak ada lagi teman-teman ini yang bingung dengan berbagai platform segala macam. Kemudian teman-teman itu harus bisa memanfaatkan teknologi Android untuk keperluan penunjang pekerjaan profesi kita sebagai guru dan seterusnya.
Oleh karena itu, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kegiatan ini. Salam sehat, tetap semangat, ikuti dengan intensif kegiatan ini. Gunanya adalah untuk meningkatkan kompetensi, potensi, kapasitas kita yang disistilahkan dengan capacity building. Capacity building. Salam sehat, tetap semangat dari saya, Bapak Ibu sekalian. Nanti mohon arahan sambutan dari Pak Sekjen Ahmad Budiman. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu sekalian, nanti Kang Sekjen juga akan menyampaikan 789 itu Kongres AKPAI akan hadir lebih kurang 20.000 orang se-Indonesia di Padang, Sumatera Barat. Ayo nabung dari sekarang, persiapkan dari sekarang, nanti pada tanggal 8 akan hadir nanti Menteri Agama, Menteri Pendidikan, bareng-bareng di guru PAI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ketua DPW AKPAI Sumatera Barat yang selalu bersemangat ya dalam memberikan kata sambutan dalam berbagai acara, karena filosofi beliau rahmat Allah itu bersama orang-orang yang bersemangat. Nah, begitu juga Bapak Ibu kita pada hari ini harus bersemangat nih. Ya, walaupun siang-siang, jam-jamnya ngantuk, tetap harus semangat Bapak Ibu. Tetap semangat untuk mengikuti materi dari pemateri kita nantinya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, mari kita minta kepada Bapak Sekjen DPP AKPAI Republik Indonesia yang telah hadir bersama kita untuk memberikan arahan, memberikan sambutan, sekaligus membuka acara workshop kita pada hari ini. Kepada Bapak Ahmad Budiman, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara saya? Lah, kedengaran. Oke. Asri? Ya, alhamdulillah. Bismillah, walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'da. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, terima kasih ke Pak Asri sebagai host MC yang sudah memberikan waktu. Kemudian Ketua DPW kita Pak Rimelpi yang meskipun sedang menjalankan kegiatan tugas training, tapi tetap semangat memberikan arahan kita untuk ini. Kemudian ada juga Pak Haryanto. Apa kabar Pak Haryanto selaku narsum ya? Bapak, teman-teman senasib seperjuangan, alhamdulillah pada kesempatan kita sama-sama akan mengikuti workshop upgrading kompetensi IT guru pendidikan, guru Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tadi saya kira sudah disampaikan oleh Bapak Ketua kita bahwa kita harus bersemangat dan terus meningkatkan kompetensi kita. Kita dilahirkan dan ditakdirkan hidup pada masa revolusi 4.0 kalau memang kita mengikuti revolusi industri dari mulai pertama, kedua, tiga, kita sudah ada di revolusi yang keempat. Dan di revolusi yang keempat ini itu masanya masa teknologi, dan sangat, karena yang namanya revolusi sangat mempengaruhi kepada semua lini kehidupan manusia, terutama dunia pendidikan. Saya kira tidak ada satu keadaan yang tidak tersentuh dan tidak berubah dengan revolusi 4.0 ini. Bapak Ibu sekalian, kita bisa bayangkan
bagaimana 4.0 ini begitu masif menggerus semua lini kehidupan, dan kalau kita diam akan tertinggal, akan tertindas gitu. Kalau kita diam akan tertinggal dan tertindas, dan tidak ada satu pilihan kecuali kita bergerak kemudian menserahkan diri dengan kondisi ini. Semua kehidupan, contohnya seperti banyak sekali yang dulunya dipegang oleh banyak sumber daya tapi cukup dengan satu orang. Kita lihat misalnya di jalan tol, dulu banyak dipegang oleh berapa orang, sekarang satu orang saja. Berapa orang yang tersisihkan dengan revolusi ini. Belum lagi di dalam kegiatan-kegiatan yang lain yang banyak sekali menyingkirkan sumber daya manusia digantikan dengan teknologi-teknologi. Nah, kita bayangkan bagaimana kalau kita sebagai guru, terutama guru agama, yang tidak mau ikut dalam perubahan ini, kemudian diam, siap-siap saja kita untuk ditindak dan ditinggalkan. Itu sekali lagi Bapak sekalian, upgrading ini sangat-sangat penting untuk kita, apalagi sebagai guru agama ya, dan saya yakin di sini juga ada guru-guru yang lain. Sebagai guru, kenapa? Karena yang alami ini adalah dunia teknologi, dan yang kita bina, kita ajari dan kita bimbing itu adalah generasi-generasi ke depan yang mungkin lebih kehidupannya nanti akan lebih tinggi dari kehidupan revolusi 4.0 ini. Nah, jadi kita harus bisa hidup dengan revolusi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, upgrading, perbaikan. Kita senantiasa harus perbaikan kemampuan kita, terutama di dalam masalah teknologi. Sekali lagi, tidak ada pilihan untuk kita kecuali kita bersinergi dengan revolusi ini. Bapak Ibu sekalian, ada satu pepatah yang sangat populer dan mungkin sangat dirasakan oleh kita semuanya. At-tariqatu ahammu minat maddah wal mudarris wa ahammu minat tariqah wa ruhul mudarris ahammu minal mudarrisi nafsi. Metode itu lebih penting daripada kurikulum, dan guru itu lebih penting daripada metode, dan ruh, giroh, spirit guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Metode IT ini masuk kepada salah satu metode, dan kita harus menguasainya. Dan metode ini kalau kita tidak menguasainya akan ketinggalan. Karena apa? Karena metode lebih penting, lebih bagus, lebih penting daripada kurikulum. Tapi guru itu lebih penting daripada metode. Artinya apa? Gurunya harus daripada metode yang ada. Sekarang metodenya banyak tapi gurunya tidak bagus, ya bagaimana? Tapi yang ketiga, waruhul mudarris ahamu min mudarris binafsi. Tetapi semangat, giroh, daya juang guru itu lebih tinggi daripada guru itu sendiri. Alhasil tadi dikobarkan, tetap semangat nomor satu. Yang kedua, terus menerus mengadakan perbaikan dan peningkatan kualitas kita, kompetensi kita. Dan yang ketiga, perbaiki metode kita. Salah satunya apa? Kuasai IT kita. Kenapa? Karena generasi yang kita hadapi adalah generasi-generasi yang memiliki kemampuan IT yang tinggi. Oke, Bapak Ibu sekalian,
Oleh sebab itu, kegiatan ini saya sangat apresiasi, luar biasa sekali, workshop. Dan ini harus didiseminasikan kalau bisa ya ke teman-teman yang ada di daerah, kemudian bahkan di kecamatan-kecamatan, bahkan di sekolah-sekolah. Dan Bapak Ibu lah sebagai aktor-aktornya yang nanti akan membawa perubahan itu, yang akan mengawal perubahan-perubahan itu, menyampaikan bahwa memang upgrading kompetensi IT guru itu sangat dibutuhkan. Bapak Ibu tidak hanya menjadi seorang guru yang hanya datang dari rumah ke sekolah, kemudian lagi di akhir menerima gaji itu terus menerus gitu, tetapi Bapak Ibu sangat dinantikan, kemudian kehadiran Bapak Ibu akan membawa satu perubahan. Dan kalau perubahan itu Bapak Ibu atau kita hadir, itu merupakan suatu amal jariah yang luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah disinggung-singgung tentang kongres ya. Insya Allah Sumatera Barat ini luar biasa sekali itu ya. Kayaknya pernah juga ketinggalan dengan program-program dari Sumatera Barat. Jadi program-program Sumatera Barat ini lebih kencang daripada semua. Luar biasa. Artinya apa? Ini adalah suatu hal yang diperlihatkan kepada petinggi-petinggi dan pengambil keputusan bahwa Sumatera Barat bisa mewakili kemampuan guru-guru agama, terutama guru-guru agama yang ada di Sumatera Barat itu sendiri, bahkan bisa mengajak guru agama yang ada di luar Sumatera Barat secara nasional. Dan ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Ini dalam rangka menyambut kongres yang insya Allah akan dilaksanakan 7, 8, dan 9 di Padang, Sumatera Barat. Oleh sebab itu kita juga harus mempersiapkan guru agama tidak dilecehkan lagi. Guru agama tidak ditinggalkan. Oke, terima kasih Bapak Sekjen DPP Akpai Republik Indonesia, Bapak Ahmad Buniman yang telah membuka acara kita secara resmi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya terlempar dari Zoom tadi ya karena jaringan kurang bersahabat ternyata pada hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat yang disampaikan oleh Ketua DPP Akpai, Sekjen DPP Akpai Republik Indonesia tadi itu sangat luar biasa Bapak Ibu, karena memang pada hari ini teknologi itu tidak bisa kita elakkan. Teknologi itu tidak bisa kita tinggalkan. Tidak ada kata saya tidak bisa, saya tidak mau. Kalau itu yang kita katakan, maka kita akan ketinggalan oleh anak-anak yang kita didik sendiri. Ya, anak-anak yang belum sampai umurnya 2 tahun pada hari ini sudah pintar megang gadget, megang gawai, megang laptop, ya semuanya sudah bisa mereka kuasai. Oleh karena itu Bapak Ibu guru hebat yang hebat-hebat pada hari ini terus wajib mengupgrade, ya wajib memperbaiki, wajib untuk mengupdating terus kemampuan-kemampuan kita di bidang teknologi ini, di bidang ICT ini. Maka kami berharap dengan kegiatan ini kita tidak ada lagi yang katanya lola di bidang teknologi ini. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk rangkaian kegiatan pembukaan kita pada hari ini sudah selesai dan insya Allah Bapak Ibu tetap semangat, tetap bergairah, kemudian tetap
energik untuk mengikuti materi dari pemateri kita yang sudah tidak diragukan lagi Bapak Ibu kemampuannya di bidang ICT. Karena beliau merupakan pakar ICT di tingkat nasional. Nah, untuk acara berikutnya kami akan serahkan karena saya sapa terlebih dahulu Pak Rizky Renaldo, SPD MPD sudah hadir bersama kita. Alhamdulillah hadir Pak Asri. Alhamdulillah sudah hadir. Pak Riki juga sebagai seorang pakar IT di bidang di guru agama kita ini ya. Nah, untuk moderator kita, kemudian pemateri kita sudah tidak diragukan lagi kemampuan IT mereka. Maka Bapak Ibu yang hadir di Zoom pada hari ini 256 orang peserta. Dan sebenarnya peserta kita ini ada 300 Pak Riki. Dan mungkin karena kesibukan belum hadir sebahagiannya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan keberkahan acara kita pada hari ini. Kami sebagai host dalam acara pembukaan, mohon maaf kalau jika ada kesalahan dan terima kasih atas kerjasama dan perhatian kita semua. Untuk acara berikutnya kami serahkan kepada sepenuh-penuhnya ya, kepada Bapak Rizky Renaldo yang akan memandu kita pada kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak Rizky kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghaffarir rahim wa nahana 'anil syirki wal inadil laim. Summa salatan wa salaman ala nuril anwar wa sirril asrar wa fatihal babil lisar sayyidina Muhammadanil Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada Jumat yang berkah ini Bapak dan Ibu, kita bisa bersama-sama hadir di ruang virtual kita dalam acara yang diangkat oleh DPW Akpai Sumatera Barat. Baiklah Bapak dan Ibu, pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita bersama pemateri kita yaitu Bapak Haryanto, SPDI MPD. Dan pada hari ini beliau akan membimbing kita mengenalkan materi kita mulai dari materi kita di hari pertama ini. Sebelum nantinya kita persilahkan kepada Bapak Haryanto untuk membimbing kita sebagai narasumber pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan kurikulum IT dari beliau. Nama lengkap beliau yaitu Bapak Haryanto SPDI MPD. Tempat tanggal lahir yaitu Padang Jati 4 Juli 1982. Adapun alamat beliau sekarang yaitu di Silambau, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Untuk jenis kelamin jelas, sudah terlihat ya Pak. Kemudian untuk status perkawinan beliau sudah menikah dan beragama Islam tentunya. Kemudian tempat tugas sekarang beliau berdinas di SD Negeri 37 Kinali. Kemudian untuk bagi Bapak Ibu yang ingin nanti berkonsultasi dengan beliau, bisa menghubungi beliau di 0852 74 06 5629. Atau nanti juga mungkin bisa secara pribadi kepada beliau kita minta bimbingan khusus jika nanti dibutuhkan. Untuk pendidikan formal dari SD sampai di State Yaptip Pasaman Simpang 4. Kemudian juga beliau sudah menempuh pendidikan pasca sarjana di tahun 2001 pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang. Adapun riwayat pekerjaan beliau, Bapak dan Ibu, beliau pernah mengajar di SD Negeri 12 Ranah Batahan. Dan mulai dari tahun 2017 sampai sekarang, beliau mengajar di SD Negeri 37 Kinali. Adapun prestasi-prestasi beliau, kita bacakan aja yang akhir-akhir ini ya Bu. Kalau semuanya ini nanti habis waktu kita untuk membacakan prestasi beliau. Dari mulai 2004 sampai 2021 beliau sering menjuarai MTQ khususnya di cabang kaligrafi. Kemudian di tahun 2018 beliau juara 1 apresiasi guru PAI berprestasi.
di tahun 2019 sampai tahun 2021 beliau sebagai juara bertahan turnamen tenis meja pada pegelaran HUB Kemenak Kabupaten Pasaman Barat. Dan pada tahun 2021 beliau menjuarai 3 turnamen badminton HUB Kemenak Kabupaten Pasaman Barat. Nah, Bapak dan Ibu, mempersingkat waktu, kita minta kepada narasumber kita, Pak Haryanto SPDI MBD, untuk membimbing kita di sesi pertama di hari ini, Jumat tanggal 17 Juni 2022. Kepada Bapak Haryanto, waktu seluas-luasnya kita persilahkan kepada beliau. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Rizky. Di Pasaman Barat sekarang cuaca hujan lebat. Jadi kalau suara saya kurang jelas, mohon disampaikan. Sekarang saya tes dulu Pak Rizky, saya coba pakai mikrofon. Mana yang lebih keras dengan mikrofon laptop? Sebentar Pak Rizky ya. Ya, silakan, Pak. Halo Pak Rizky. Oh, lebih jelas yang ini, Pak. Lebih jelas yang ini, Pak Anto. Dari yang tadi. Ya, Ya, yang tadi lebih jelas tidak yang terdengar ini. sama sekali. Mohon maaf sebelumnya karena cuaca hujannya sangat lebat dan sepertinya suara kawan-kawan, sahabat-sahabat di seluruh Indonesia mungkin agak terganggu karena suara hujan itu membentur atap seng. Jadi bentrok suaranya dengan suara audio Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu kalau nanti saya minta mengulang pertanyaan, silahkan Bapak Ibu diulang kembali pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang yang berbahagia ini di lokasi kita masing-masing kita dapat berjumpa dalam ruangan Zoom meeting ini dalam rangka bersilaturahim sebagai sama-sama profesi pendidik, walaupun mungkin tempat tugas kita berbeda-beda, ada yang di TK, ada yang SD, SMP, SMA, dan ada juga teman-teman guru-guru madrasah yang hadir dalam meeting kita pada siang hari ini. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita gelar ini bisa menambah wawasan tensi kita dalam bidang IT. Salam beserta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak moderator yang terhormat, Bapak Ketua DPW APW Sumatera Barat, Bapak Sekjen DPP Indonesia, kemudian seterusnya Bapak Ibu peserta workshop, Bapak Ibu panitia, dan teman-teman yang hadir dalam ruangan Zoom meeting ini di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang upgrade kompetensi kita dalam bidang IT. Di grup, di awal-awal kami sudah menjelaskan
bahwa pembahasan IT kita pada workshop ini itu kita akan mulai dari basic atau sangat dasar sekali. Pertama, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi atau mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan, Pak, saya lupa email saya apa. Pak, saya lupa apa password email saya. Jadi Bapak Ibu, saya punya trik dan punya tips bagaimana cara kita untuk antisipasi kalau seandainya lupa, di mana bisa kita lihat akun kita tersebut. Di mana bisa kita lihat password kita tersebut. Sebenarnya triknya sangat sederhana Bapak Ibu. Tipsnya itu adalah kita buat data akun kita tersebut. Boleh kita simpan di Microsoft Excel, boleh juga kita simpan pada Microsoft Word. Cuma kita juga harus bisa menjaga atau merahasiakan data kita tersebut. Misalnya Bapak Ibu buat di Microsoft Excel. Lalu Bapak Ibu khawatir, nanti kalau saya simpan di Microsoft Excel, jangan-jangan ada teman yang minjam laptop, terus dia buka data saya di Excel tersebut. Tentu dia mengetahui akun saya dan juga tahu dengan password akun saya. Bapak Ibu nggak perlu cemas. Itu yang saya maksud trik dan tips. Mungkin untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu silahkan dibuka laptop, karena saya nanti menjelaskan sekaligus Bapak Ibu bisa langsung praktekkan. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan laptopnya, saya tunggu waktu 1 menit untuk segera menghidupkan laptop, karena kita langsung praktek. Praktek kita kali ini, pertama tadi bagaimana cara mengamankan data-data akun kita beserta passwordnya. Kemudian bagaimana nanti kalau seandainya kita lupa dengan password akun kita tersebut. Sedangkan akun kita tersebut sudah pernah login pada browser Google atau Google Chrome. Kita tes dulu Bapak Ibu, saya cek suara Bapak Ibu siapa yang sudah boleh diangkat tangannya atau boleh juga diaktifkan mikrofonnya. Bapak Ibu peserta workshop yang saya hormati, apakah Bapak Ibu sudah pertama adalah kita buat dulu di Microsoft Excel. Silahkan Bapak Ibu di Pak Rizky, screen-nya Pak Rizky ya. Jelas Pak, jelas. Bapak Ibu sudah ada yang
terbuka Microsoft Excel-nya. Sudah. Data akun yang pernah kita buat. Kita buat nama judulnya daftar akun, nama kemudian nama kita, daftar akun. Oke. Nama akun. Baik, kolomnya cukup 3 saja. Nomor, nama akun, kemudian password. Satu, dua, tiga. Misalkan Bapak punya 3 akun atau lebih. Bapak Ibu, kita ingin dengan ketik 1 di keyboard. Mohon maaf Pak Haryanto. Ya, Bu. Apa yang diketik sebelum menuliskan nama akunnya, Pak? Gimana, Bu? Sebelum kita menuliskan nama akun, tadi kata Bapak ada yang diketik apa tadi? Tanda kutip Atau 1 langsung itu ya Pak Anto ya. atau langsung diketik nama akun kita? Bisa diulangi. Tadi kalau tidak salah Bapak bilang sebelum kita mengetik nama akun ada yang kita ketik terlebih dahulu, apa tuh, lupa tadi. Oh, tanda petik 1. Enggak ada ya? Oh, tanda petik. Oh, Ya, oke. tapi yang satunya.
Kan tanda petik ada 2. Tanda petik yang di atas. Ada yang tanda petik 1. Kalau kita lihat di keyboard itu tombolnya sama itu. Cuma kalau tanda kutip 2 kita harus tekan shift dulu. Kalau tanda petik 1 kita tidak perlu menekan shift. Oke. Makasih ya Pak. Ya Bu. Oke Bapak Ibu, sudah ada yang selesai membuat nama akun beserta passwordnya. Oke, kita tunggu beberapa menit sebelum kita lanjut supaya ini up. Kita sendiri dibuat. Nama kami bukunya. Buat nama emailnya. Kemudian buat di sebelah itu password email. Sekarang pakai internet. Ya. Kita nggak pakai internet sekarang. Ini besok 3. Buat nama akun itu dipakai apa kata Bapak tadi Pak? Pakai tanda petik 1. Tanda petik 1. Kasih Pak. Ada masalah dengan Excel-nya Pak. Mohon bantuan Pak. Ya, apa masalahnya Pak? ABC-nya dari kanan urutannya gaya harapan itu. Maksudnya? Di Excel itu kan ada dari atasnya itu A, B, C dari kiri kalau punya Bapak nih kan. Ya. Kolom-kolom. Cara menggantinya dari kiri kembali. Suaranya hilang Pak. Hilang. Kita ulang lagi Pak. Excel kita yang tampil. Atau Bapak bisa ter-screen? Belum bisa lagi Pak. Kalau dihadap ke HP-nya ke layar laptop, kira-kira jelas nggak Pak? Bisa Pak. Kolom-kolomnya ini ABC-nya dari kanan mulainya bukan dari kiri gitu. Atur saja rata kiri kanannya Pak. Bapak bisa hadapkan kamera HP-nya ke laptop biar saya stop dulu screen saya. Iya. Coba Pak. Udah balik. Ketik tulis nama akun Pak. Oh, email nenek tulis di sini. Email Pak. Ya, silakan Pak Jas Rianto. Iya Pak. Bapak siapa tadi? Oh, ini tahu udah. Udah. Iya. Udah. Nanti dah suara Mohon maaf, Bapak siapa tadi yang aku bisa kembali? Jas Rianto Pak Hari. Namun jaringan tadi. Nah, jaringannya kurang bagus juga nampaknya Pak Riki. Iya. Sama kayak saya. Baik, kalau jadi Lanjut aja dulu Pak Anto. kita lanjut. Baik, Bapak Ibu sudah selesai membuat nama akun dan passwordnya. Ya Pak. Ya Ya. Pak. Ya Pak.
Di tampilan sheet Bapak Ibu itu kan ada beberapa sheet, ada sheet 1, ada sheet 2, ada sheet 3. Iya, Pak. Sekarang Bapak Ibu membuat daftar akun tersebut kan pada sheet 1. Jadi yang sheet 1 ini kita sembunyikan supaya orang tidak bisa melihatnya. Bagaimana cara menyembunyikannya? Coba Bapak Ibu arahkan kursornya ke nama sheet tersebut. Udah, Pak. IDN. Ke nama mas. Ya. Terus, Pak. Diklik, Pak. Di step 1 diklik. Pak, diulangi lagi Pak, itu putus. Yang dulu. Nama daftar kemudian Bapak Ibu lihat di bawah, di situ kan ada 1, ada sheet 2, ada sheet 3. Ada. Jadi kalau kita membuat akun itu kita Jelas Pak. Terganggu. Tidak jelas Pak. Putus Pak. Bisa Kedengaran suaranya. Suaranya. Suaranya terputus, Pak Anto. Bisa diulangi. Bapak Ibu mau halo tes, kabar sih Pak Rizky? Lumayan Pak, tapi masih sedikit belum jelas. Sekarang halo, Di mode all saja semuanya dulu Pak. Fokus Pak, banyak yang halo tes. Ini mohon maaf. Sebelah mana dikasih Pak? Cuaca kurang lebat hujannya. Jadi saya rasanya sudah agak sedikit ya. Kurang bersahabat itu sangat lebat. Sebentar dulu bertanya. Saya dikasih saran sedikit Pak. Ya. Kalau bisa sinyalnya kan susah. Jadi coba Bapak mode pesawatkan dulu, habis itu masukin lagi gitu. Gimana Pak? Bapak matikan dulu mode pesawat, mode pesawatkan dulu, habis itu klik mode pesawatnya lagi Pak. Itu balik lagi. Terima kasih Pak. Atau kameranya dimatiin aja Pak Anto? Oh. Sekarang kameranya sudah mati. Oke. Suaranya udah lumayan. Oke. Kita lanjut dulu Pak Ibu ya. Kita kan sudah sampai di sini tadi. Kita sudah membuat daftar nama akun kita. Kalau saya biasanya Bapak Ibu membuat akun Gmail itu lebih dari 1. Pertama, misalnya untuk umum, semua data tersangkut ke situ. Kemudian ada juga saya buat akun pribadi. Namanya Haryanto Kepegawaian@gmail.com. Akun ini saya gunakan untuk menyimpan seluruh data-data kepegawaian saya. Jadi yang terkait dengan SK-SK, semuanya saya scan, kemudian simpan di akun ini. Suatu saat kalau saya butuh, saya sudah jelas mencarinya kemana. Jadi susah-susah mencarinya di mana letaknya. Cukup saya buka akun saya, kemudian saya lihat isi-isi di dalamnya. Di akun khusus kepegawaian. Jadi Bapak Ibu, saya juga menyarankan Bapak Ibu yang pegawai, supaya akun khusus untuk kepegawaian Bapak Ibu. Jadi semua yang berkaitan dengan kepegawaian Bapak Ibu, naik pangkat, SK fungsional, SK PBM,
atau apapun bentuknya yang terkait dengan urusan kepegawaian Bapak Ibu, silahkan simpan di akun tersebut. Nah, jadi nanti kita akan sampai tentang bagaimana memanfaatkan akun tersebut sebagai tempat yang sangat mudah untuk menyimpan data dan mudah untuk mengakses data. Sekarang kita lanjutkan yang ini dulu. Tadi sudah membuat ini pada sheet 1. Jadi sekarang arahkan kursor Bapak Ibu itu pada sheet 1. Kemudian silahkan klik kanan. Kemudian pilih yang tulisannya hide atau hide. Bapak Ibu klik tulisan hide tersebut. Kemudian sampaikan kepada saya apa yang terjadi kalau tulisan hide-nya diklik. Hilang yang tadi, Saya Pak. sudah hilang, Pak. Hilang, Pak. Hilang tadi, Pak, hilang. Hasil menyembunyikannya. Ketika ada orang lain ingin membuka Microsoft Excel data Bapak Ibu, mereka melihat kotak-kotak yang kosong. Tahu file ini isinya adalah daftar akun Bapak Ibu. Lalu mengembalikannya, Bapak klik kanan lagi salah satu sheet. Kemudian pilih yang tulisannya unhide atau D. Muncul dia kembali. Nanti dia akan menampilkan ada sheet tersembunyi, kemudian klik OK. Apa yang terjadi? Kembali dia, Pak. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat kembali akun Bapak Ibu itu, misalnya ada orang bertanya emailnya Ibu apa, passwordnya apa, kan kita terlalu mengingat. Kalau kita misalnya banyak akun, banyak yang kita lupa. Tapi kalau kita simpan dengan cara seperti ini, suatu saat kita lupa, kita bisa melihatnya kembali. Oh, ini ternyata akun saya, dan ini rupanya passwordnya. Bagi Bapak Ibu PAI, data-data siaga Bapak Ibu, data-data emis Bapak Ibu juga bisa disimpan di sini. Bapak Ibu buat nomor akun siaga itu di sini, misalnya 13, 12, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian passwordnya GPI, misalnya itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut, bisa dilihat kembali passwordnya apa dan akunnya apa. Jadi tidak ada lagi kata-kata saya nggak tahu email saya Pak, saya nggak tahu akun saya Pak. Semuanya hanya dikerjakan oleh operator saya. Semuanya hanya dikerjakan oleh kepala sekolah saya. Semua data saya itu hanya dikerjakan oleh teman saya yang pandai di bidang IT. Oke lah Bapak Ibu, kalau yang mengerjakan itu mungkin teman kita. Tapi Bapak Ibu harus tahu, jangan menyerah habis-habisan ke operator. Karena suatu saat yang namanya operator itu kan juga manusia. Tiba-tiba dia sakit mendadak, lalu kepada siapa lagi kita mengadu? Jadi meskipun data Bapak Ibu dikerjakan oleh operator, tapi Bapak Ibu mesti tahu emailnya Bapak Ibu itu apa, passwordnya apa, harus tahu. Bapak Ibu kan juga yang di sekolah ini, Bapak Ibu kan juga punya akun Dapodik. Pastilah kan disimpan akun Dapodiknya itu dengan cara seperti ini. Kemudian tanya juga sama operator password Dapodiknya apa. Nah, simpan datanya di sini. Kemudian Bapak Ibu, sudah banyak yang japri saya Pak.
saya sudah pernah dulu punya KTA Akpay Digital. Tapi saya lupa, Pak, apa email saya yang saya daftarkan dulu. Kemudian saya juga lupa passwordnya apa. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu simpan dengan cara seperti ini, meski Bapak Ibu punya 100 akun pun, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Karena kalau Bapak Ibu lupa, bisa melihatnya di data yang sudah Bapak Ibu simpan seperti ini. Begitupun dengan guru-guru madrasah yang punya akun Simpatika, meskipun dikerjakan oleh operator madrasah, Bapak Ibu juga harus tahu akunnya apa, passwordnya apa, wajib tahu. Suatu saat Bapak Ibu sedang berada di luar dan tidak bisa menghubungi operator, misalkan Bapak Ibu pergi ke luar daerah atau keluar kota. Di pertemuan tersebut Bapak Ibu butuh akun Simpatika. Tapi Bapak Ibu lupa passwordnya apa. Dihubungi operator, nggak aktif-aktif HP-nya. Maka kalau ternyata kita nggak simpan dengan cara seperti ini, kita terpaksa menunggu kapan operator itu bisa dihubungi. Tentu kita jadi apa istilahnya keteteran. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini meskipun ini hanya apa istilahnya hanya gampang, tapi ini sebuah trik, sebuah tips. Saya punya banyak akun Bapak Ibu, bahkan akun Gmail saya banyak itu. Karena kebutuhan saya untuk ini saya bagi-bagi. Bahkan saya punya channel YouTube, saya khususkan itu. Channel YouTube saya itu khusus untuk pribadi. Video-video keluarga saya simpan di situ. Video-video anak-anak saya yang masih kecil saya simpan di situ. Suatu saat saya butuh, saya bisa melihat di YouTube tanpa perlu menyimpan di laptop yang akan bisa memenuhi memori laptop kita. Kalau video kita banyak kan makin lama makin banyak, makin habis memori laptop kita. Tapi kalau kita simpan di YouTube, kita nggak perlu khawatir laptop kita itu sampai habis kapasitasnya, nggak perlu khawatir. Kita hanya perlu buka video. Ya Bu? Pak, boleh diulang Pak, yang pertama itu yang nomor 7 itu Pak, yang 131 itu dasarnya dari mana? Enggak, ini kan hanya contoh. Ini contoh. Contoh akun siaga misalnya. Oh ini ya. Akun siaga itu kemudian password misalnya passwordnya GPAI. Itu kan hanya contoh. Pak. Ini akun kita ya. Izin bertanya Pak. Ya Pak. Bagaimana cara melihat kembali sih Pak? Melihat? Membuka kembali Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya ulang kembali. Kalau Bapak Ibu selesai membuat akun seperti ini, atau menyembunyikannya dengan cara klik kanan sheet-nya, pilih hide. Ya. Untuk menampilkannya kembali, Bapak Ibu klik kanan di salah satu sheet yang ada, kemudian pilih unhide. Jadi ada unhide. Hide itu untuk menyembunyikan, unhide untuk menampilkan kembali apa yang telah kita sembunyikan. Kita klik unhide. Kemudian di unhide tersebut nanti akan dia sebutkan sheet yang kita sembunyikan. Kemudian klik OK. Maka apa yang kita sembunyikan akan terlihat kembali. Paham Pak. Oke. Sekarang saya sembunyikan akun saya dulu. Saya sembunyikan. Kemudian saya save. Saya simpan. Saya buat namanya daftar akun pribadi. Daftar akun pribadi. Save. Oke.
Kemudian saya close. Saya close-kan dulu. Kemudian saya cari lagi akun saya tersebut di tempat saya simpan. Ini dia. Jadi misalnya ada orang yang iseng-isengin melihat akun kita, ini ada akun daftar akun pribadi. Nah, saya pengen tahulah emailnya itu apa, akunnya itu apa, apakah dia simpan akun Facebook juga di sini, akun data-data sekolahnya juga disimpan di sini. Saya mau lihatlah. Lalu iseng-iseng dia bukalah daftar akun kita. Ternyata dia lihat hanya kotak-kotak kosong. Nah, dia nggak tahu ternyata ada yang kita sembunyikan di akun ini. Lalu Bapak Ibu, kalau kita ingin melihatnya kembali, klik kanan, pilih unhide. Oke, itu dia. Sampai itu, kalau Bapak Ibu ada yang ragu dan ingin bertanya, silahkan. Kalau cukup jelas, saya lanjutkan. Kalau demikian, kalau misalnya orang yang ngerti pun bisa buka juga, Pak. Oke, siap. Jadi, sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan. Dia akan punya tingkatan-tingkatan. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Nggak mana menyimpannya tadi, Pak? Coba ulang kembali, Pak. Putus-putus. Simpannya. Ibu klik file yang di atas pojok kiri atas. Save. Kan ada tulisan file itu. Nah, kemudian pilih save. Pilih save. Save and headset nih, Pak. Gimana, Bu? Save and headset tuh. Ya, klik aja save. Nanti dia akan mengarahkan kita untuk menyimpannya itu. Lalu, kayak mana lagi, Pak? Klik itu. Buat nama filenya. Misalnya nama filenya Ibu buat daftar akun pribadi. Di laptop Ibu itu ketika Ibu klik save, kotak seperti ini. Oke. Nah, terus Kemudian klik save. Kalau ditutup lagi, coba lagi. Nampak kok tadi pagi lagi ke dalam tuh. Gimana, Bu? Mau lihat ini. Lihat ini, Bu. Izin tanya, Pak. Haryanto izin Mohon bertanya. diulangi sejak awal saja, Pak, dari pembuatan akun dan penyimpanan dan sebagainya. Ya. Ya, Pak, silakan. Pak. Banyak ke ruang. Halo, Pak. Ya. Bantuan, Pak. Ingin bertanya, Pak. Pak Operator tolong di maaf Bapak dan Ibu, bagi yang tidak ingin mohon untuk di kanan Ibu. Oke, moderator mohon dipandu siapa dulu yang bertanya. Baik Bapak dan Ibu, untuk yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu menekan reaction, kemudian silakan untuk raise hand. Nah, seperti di sini sudah ada yang raise hand. Yang raise hand ini ingin bertanya mungkin Bapak Ibu ya. Oh, ingin bertanya katakan raise hand. Nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan raise hand. Jadi kita tertib untuk menyampaikan pertanyaan menurut penanya-penanya yang sudah muncul. Baik Bapak dan Ibu, disilahkan kepada yang pertama Ibu Anissa Asra. Silakan di unmute.
Baik, lanjut. Silakan kepada Ibu Hisni Kardina. Silakan di-unmute, Bu. Silakan dihidupkan mic-nya, Bu. Berapaan? Lanjut ya, juga masih belum bisa menghidupkan mic-nya. Ibu Gusmelda Fitri, silakan Bu, dihidupkan mic-nya. Silakan untuk bertanya. Silakan Bu. Ibu Gusmelda Fitri. Oke, lanjut. Pak Rizky. Lanjut, Ibu Mimi Jamilah. Semua yang resen ini kelihatannya Mau sana, Pak. Dan silakan Ibu Nana Suryana, silakan Bu. Bapak, Pak. Bapak Nana Suryana. Bapak, ya maaf Pak. Ya, silakan siap. Pak. Baik Pak, mungkin agak keluar dari tema. Maksudnya saya bikin beberapa akun, tetapi kemudian saya biar mensiasati agar tidak lupa. Kemudian saya membuat passwordnya itu 1. Mungkin dari sekian di atas 10 saya punya akun, bikin passwordnya cuma 1, itu terus ya. Itu aman nggak Pak menurut IT Pak? Mohon maaf, terima kasih. Bagus pertanyaan Pak. Pertanyaan sangat bagus. Aman nggak? Kalau kita memang bisa menjaga password tersebut, insya Allah aman. Akan tetapi ada beberapa situs atau ada beberapa aplikasi yang menuntut kita untuk membuat password yang berbeda. Contoh, ada yang boleh tempel menulis nama kita. Ada juga aplikasi tersebut mewajibkan kita untuk memasukkan angka. Betul. Huruf. Ada aplikasi tersebut yang mewajibkan kita harus ada dua jenis huruf, kapital dan huruf kecil. Ya betul Pak. Ada juga yang mewajibkan harus pakai karakter dan macam-macam. Nah, kadang hal itu yang membuat kita punya banyak password. Ya. Kalau keinginan kita kan passwordnya 1 aja, tapi ternyata tuntutannya sudah berbeda-beda. Akhirnya kita punya banyak password. Baik. Itu barangkali Pak. Kalau segi keamanan, insya Allah aman itu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan lanjut, Ibu Aci Angela. Silakan di-unmute Bu. Silakan dihidupkan mic-nya. Lanjut ya. Kemudian silakan Ibu Wirda Fitri. Silakan bertanya, silakan dihidupkan mic-nya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Nah, kita bertanya Pak. Tadi kan sudah dibuat nomor, nama akun, kemudian password. Ya. Pas waktu mengkliknya, yang 1 itu hilang. NHD. Apa NHD? Apa tadi Pak? Ya kita kurang paham Pak. Oke. Hilang. Jadi meng-hide-kan dan memunculkan kembali sheet yang kita sembunyikan itu Pak Anto. Oke. Jadi Ibu tadi kan klik kanan di sheet 1. Iya Pak. Kemudian Ibu klik hide. Ya. Kemudian hilang dia. Nah, tujuan kita memang menghilangkannya. Kemudian bagaimana cara menampilkannya kembali? Ibu klik kanan. Klik kanan di situ. Klik kanan. Tunggu loh Pak. Tunggu. Klik kanan. Udah Pak. Nah, kemudian pilih hide. Hide.
Ya, Unhide. Ya, klik Unhide. Ya. Silakan ini Ibu atau Bapak nih. Bapak Guslim, AMD 71. Oke. Bapak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Pak, rasanya dengan bertanya dengan jawaban Bapak tadi dari yang dorong tadi, rasanya sudah terjawab Pak. Oh, sudah terjawab. Sudah terjawab. Oke. Lanjut Pak ya. Ya Pak, lanjut Pak. Lanjut, silakan Bu Nur Hasanah, penanya terakhir. Oh iya Pak, tadi Silakan, kan Bu. saya sudah buat daftar akun. Kemudian untuk menyimpannya klik sheet 1, saya klik head, itu kok nggak tersimpan ya Pak? Mungkin nggak kena pas klik kanan sheet-nya itu nggak kena mungkin Bu. Coba Ibu ulang lagi klik kanan di sheet itu. Pas di sheet-nya klik kanan, kemudian pilih lagi hide. Oh iya Pak. Ya udah, makasih Pak. Oke, Ya. makasih Bu. Boleh bertanya lagi, Pak? Ya, Masih bisa Pak Anto? bisa. Ya, kita harus selesaikan itu. Karena Oke, Bapak keamanan. dan Ibu, kita lanjut dulu. Boleh izin bertanya Kita dulu, buka Pak? sesi pertanyaan lagi. Kita lanjut dulu, nanti kita buka sesi pertanyaan lagi. Saya mau nanya tentang ini, Pak, yang di set ini. Saya mau coba, tapi saya tidak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Apa ya Pak ya? Silakan di raise hand, nanti dipersilakan baru Bapak Ibu bertanya. Cara raise hand kalau di laptop Bapak Ibu klik partisipan, lihat paling bawah ada gambar tangan. Gambar tangan melambai, silakan diklik, itu namanya raise hand. Bapak Ibu bisa secara tertib akan kami panggil satu persatu yang ingin bertanya. Silakan Ibu Nur Hasanah. Udah tadi ya? Untuk raise hand, Bapak Ibu klik di partisipan. Di paling bawahnya itu ada nanti gambar tangan. Atau kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu? Ya, kita lanjutkan dulu. Nanti yang ketinggalan atau minta diulang, kita ulang kembali. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu, ini keamanan level 1. Jadi keamanan level 1 itu kita sembunyikan filenya dengan cara klik kanan sheet, kemudian kita pilih hide. Itu keamanan level 1. Kemudian tadi ada Bapak yang bertanya, Pak, kalau orang itu tahu cara menyembunyikan sheet, kemudian cara menampilkannya kembali bagaimana Pak? Bukankah akhirnya dia tahu juga dengan password kita? Oke, sekarang kita lapis keamanannya lagi. Kita lapis. Bagaimana cara melapisnya atau menambah tingkat keamanannya? Jangan kita tampilkan sheet ini. Sekarang kan Bapak Ibu bisa melihat ada sheet 1, ada sheet 2, ada sheet 3. Oke. Sekarang pertama sheet 1 ini kita sembunyikan. Kita sembunyikan. Kemudian tidak kita tampilkan sheet ini lagi. Tidak kita tampilkan beberapa sheet yang disimpan ini. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa lihat langsung praktekkan. Pertama di pojok kiri atas itu ada file. Kemudian paling bawah di situ ada option. Pak, kami tidak lihat, Pak. Gimana, Pak? Tidak lihat, Pak, masih dalam yang penanya tadi yang nampaknya. Mungkin pengaruh jaringan, Pak. Yang terlihat layar yang penanya tadi baru. Belum dipindahkan mungkin. Klik file. Nampak yang tampilan Bapak dong. Mungkin jaringan di Bapak Jasrianto mungkin terhalang, Pak.
Kalau bagi yang lain ini udah terlihat, Pak. Betul. Klik. Kemudian paling bawah itu klik option. Belum terlihat, Pak. Belum ada. Belum. Maksudnya foto Bapak itu mungkin sebelah kiri, Pak. Geser aja Belum. fotonya ke sebelah kanan. Tampilannya belum ada. Belum ada tampilan, cuma gambar beberapa orang penanya yang tampil baru. Pengaturan di view layar Zoom-nya diatur, Pak. Sekarang sudah kelihatan, Pak? Baru. Iya, sudah, Pak. Sudah. Baru tuh. Belum, Pak. Belum nampak. Dah. Masih belum juga. Sudah, Masih ada Pak. Sudah. Mungkin. Iya, sudah. Jelas. Bapak Ibu klik di pojok kiri atas itu kan ada tulisan file itu. Klik file. Nanti paling bawah itu akan muncul akan ada option. Option. Paling bawah itu option. Gini kan kita tampilnya, Pak. Atau Excel option. Kelihatan Bapak Ibu optionnya? Yang ada, Pak. Iya, Kelihatan, Pak. Jelas. Kelihatan, Pak. Kemudian di Excel option itu banyak, ada general, ada formula, ada proofing, ada save language, ada advanced. Bapak Ibu klik atau pilih yang advance-nya. Nggak ada tulisan option-nya, Pak. Bapak Ibu pilih yang advance. Kemudian scroll terus ke bawah, lihat terus ke bawah. Sampai Bapak ada, Pak. Ya. Sampai Bapak Ibu lihat di situ sit up. Sit up. Pak, tadi di file itu habis kita klik file apa lagi, Pak? Lihat option. Option. Option, ya. Ya. Nggak ada pilihan optionnya. Ada di bawah, tengah bawah. Option. Option. Apa pilih, Pak? Option. Option. Exit-nya nomor 2 bawah kali, nomor 2 dari bawahnya. Udah, Pak. Nah, kan tampilannya jadi seperti ini kan? Ya. Nah, Pak, klik yang di tengah-tengah itu add fun itu, add fun chat. Add fun. Cuman tuh mana Advan? Advan. Sudah Pak Ibu? Sudah diklik Advan-nya? Iya, sudah Pak. Nah, di sebelah kanan itu kan banyak lagi menu-menunya itu. Bapak Ibu cari yang ada tulisan seperti ini ya. Display option. Option for this worksheet. Yang for this workbook. Apa, Bu? Option apa deh? Option apa deh? Ya. Display ya. Nampak saya coret warna merah ya. Bapak Ibu klik advance, kemudian cari yang show setup. Sudah Pak. Nah, kalau ketemu tulisan show setup, hilangkan checklistnya. Mana tuh? Show. Dihilangkan checklistnya. Hilang checklistnya. Mana show? Halo kok. Advan chat tuh. Udah akun apa lagi Pak?
Saya ketinggalan, Pak. Sudah depan, Bu. Di Ya. sebelah kanan itu lagi menu-menunya, Bu. Ibu lihat ke bawah terus sampai nanti ketemu tulisan show, sit, tab. Kemudian Ibu hilangkan checklistnya. Oh iya, Pak. Kemudian oke. Oke, Pak. Oke. Kan nggak kelihatan sheet-nya kan? Enggak, Pak. Langsung sini. Iya, Pak. Kalau di sini sudah nggak kelihatan lagi sheet-nya, nah berarti sudah sembuh itu. Jadi kita nggak tahu bagaimana cara menampilkannya kembali. Yang bisa hanya Bapak Ibu. Ini sudah level kedua Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah paham sampai sini, kita lanjut ke level 3. Keamanan level 3. Jangan dulu Pak, jangan lanjut Pak. Oke. Pak, level 2 kami belum ngerti, Pak. Belum ngerti, Bu ya? Oh, diulang pelan-pelan, level Pak 2, Anto. Pak. Yang pengamanan lapis Gimana, 2-nya Pak? diulang pelan-pelan lagi, Pak Anto. Oke, saya ulang lagi. Bentar, Bapak Ibu, saya tampilkan dulu sheet-nya lagi. Bapak Ibu menampilkan sheet-nya tetap di tempat yang tadi ya, di advance, di show sheet tab. Oke, Bapak Ibu yang baru, yang ketinggalan atau lupa, klik file yang di pojok kiri atas atau file. Kemudian pilih yang di bawah itu ada tulisan option atau bahasa kerennya option. Option. Kemudian di menu-menu yang di Excel option itu ada advance. Sudah Bapak Ibu? Iya, Pak. Habis itu tadi apa lagi, Pak? Kalau sudah di advance itu di sebelah kanannya kan banyak menu-menu itu. Lihat terus ke bawah sampai nanti Bapak Ibu lihat ada tulisan di situ show sheet tab. Show sheet tab. Nanti di kotak checklistnya itu dihilangkan centangnya. Kalau sudah dihilangkan centangnya, klik OK yang di bawah itu. Oke. Udah Pak, tapi nggak hilang. Pak, Ya, di laptop ini nggak ada itu Pak. pastikan centangnya yang di sini hilang. Kalau sudah dihilangkan centangnya, kemudian klik OK. Pak, so apa yang dicari Tidak Pak? ada file, tulisan file, Pak. Paint. Kita nggak pakai paint, Bu. File. Oh, file. Apa yang ada? Nggak ada sheet tag itu tidak ada Pak. Kalau di Excel Bapak Ibu tidak ada tulisan filenya, kan ada gambar apa itu logo kayak logo Windows warna-warni, ya kan? Iya. Klik itu. Iya. Kenapa button? Kan keluar juga menu-menu yang seperti ini.
Pilih apa itu, Pak? Ada Excel. Ayat 2, Pak. Opsional Excel. Pilih apa, Pak? Pilih set. Offense, set. Nggak ada shot. Pak Ibu. Pak, Sekarang kalau ada sosit-nya tuh gimana, Pak? gimana Bu? Kalau enggak ada di sini sosit-nya itu tidak ada, Pak. Mungkin Ibu sudah berada di Sudah di advance, Pak. depan. Kalau Ya. depan Ibu terus Sosit-nya kurang. bawah. Terus lihat ke bawah. Ya, enggak ada sosit itu, Pak. Yang ini ada nggak display option? Display option. Aduh, biasanya ditandai warna abu-abu itu judul-judulnya itu. Judul-judulnya warna abu-abu itu. Excel option, Pak. Sama enggak? Sama. Socet adanya, Pak. Socet baru ada. Display option itu ada, Bu? Display. Oke. Biasanya apapun office-nya, posisinya tetap berada di display option. Atau kalaupun mungkin posisinya tidak di display option, tetap akan ada show setup. Meski Bapak Ibu pakai Office 2000, Kemudian pilih apa, Pak? 2007, 2010, dihilangkan centang di show setup-nya. Oh ya, alhamdulillah ketemu, Pak. Kemudian Dihilangkan yang mana, Pak? Dihilangkan centangnya, Pak. ya dihilangkan centangnya. Ya, makasih. Semuanya, Kemudian, Pak? Enggak, yang show setup. Driver anu tab. Enggak ada lagi dia. So setup. Oke, kemudian klik oke. Ya, Oke, udah ada Pak. oke, Pak. Sudah bisa. Hilang semuanya, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu kan seperti yang saya bilang tadi, keamanan level 2. Iya. Bapak yang bertanya tadi masih di sini enggak? Yang bertanya tentang bagaimana kalau seandainya orang tersebut juga tahu bagaimana cara unhide. Oke, mungkin bapaknya sedang pergi. Baik, itu level 2. Sekarang Pak, saya kok nggak hilang, Pak? Oke, kalau nggak hilang nggak apa-apa, kita ke level 3 nanti. Untuk Bisa. kembali melihatnya, Pak. Untuk kembali melihatnya tetap langkahnya seperti tadi. Tadi kan dihilangkan centangnya. Kalau menampilkannya lagi, centang lagi. Oh, oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, yang ini kita save dulu. Kita save dulu. Ingat kita meletakkan itu di mana. Misalkan saya letakkan filenya di sini. Nah, sekarang yang keamanan level 3-nya di sini yang kita sembunyikan. Jadi di laptop ini orang nggak bisa melihat ada file daftar akun pribadi. Sekarang kan Bapak Ibu bisa melihat ini. Nah, Bapak Ibu kan bisa melihat ini. Saya punya data, mana dia? Bapak Ibu kan bisa melihat punya file data akun pribadi. Sekarang yang ini ingin sembunyikan supaya orang nggak bisa melihat file ini ada di Filenya. Bingung kita sendiri, Pak. Untuk penyimpanannya, Pak, terserah saja di mana gitu. Ya, terserah. Oh, oke. Oke. Sekarang kan Bapak bisa melihat punya cara menyembunyikan tanpa password ini. Sekarang Bapak Ibu kan bisa melihat ini.
saya punya data akun pribadi. Sekarang saya ingin menyembunyikan daftar akun pribadi saya ini sehingga orang tidak bisa melihat di laptop saya ada data ini. Kita sembunyikan. Bagaimana cara menyembunyikannya? Bapak Ibu klik kanan file itu. Filenya diklik kanan. Kemudian paling bawah nanti ada properties. Bapak Ibu klik propertiesnya. Properties ya Pak? Halo Pak Asri. Ya, halo Pak Riki. Terlempar ya? Terlempar, kayaknya Pak Haryanto terlempar. Tunggu sebentar Bapak dan Ibu ya, mungkin jaringan Pak Anto terputus, kita tunggu beberapa saat. Ya Pak Rizky. Ya Pak. Halo Pak Rizky. Ya Pak, silakan Pak. Izinkan saya mengucapkan salam-salam karena begitu keadaan Pak narasumber kita terlempar nampaknya ya. Iya Pak. Sebelum tampil lagi, saya kirim salam dulu untuk sahabat saya yang sudah jarang ketemu, Ibu Rohani dari Aceh. Ini teman seperjuangan saya waktu PPG kemarin di tahun 2021. Yang beliau nampaknya hadir juga. Dan juga titip salam kepada seluruh teman-teman seperjuangan GPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah Pak ya. Acara kita hari ini jadi wadah untuk kita bisa saling bersilaturahmi baik dengan teman yang mohon maaf Bapak Ibu saya terlempar. Silakan Pak Anto, dilanjutkan Pak Anto. Oke, mohon maaf tadi terlempar Pak Rizky. Ya, lanjut Pak Anto. Ini sedikit lagi, ini yang paling efektif ini, yang sangat efektif sekali. Orang tidak bisa melihat file itu. Jadi tadi saya share screen lagi. Pak Rizky, terusnya kembali ke Teh Susan. Pak Rizky bisa dimatikan apa? Kenapa Bang? Oh iya benar. Saya ingin share screen. Silakan Pak Anto. Pak Haryanto ya? Oke. Nah, Teh Susan kok ditutup sih screen-nya. Mohon maaf. Mau usil kayaknya. Oke. Sekarang Bapak Ibu kan bisa melihat ada akun ini di laptop. Sekarang saya ingin Bapak Ibu tidak bisa melihat bahwa saya punya data ini. Caranya klik kanan di sini. Kemudian paling bawah itu ada tulisan properties. Klik propertiesnya. Sudah. Klik properties. Ya, sudah Pak. Di bawah itu ada tulisan read only dan ada hidden. Bapak Ibu klik yang hidden-nya. Yang hidden-nya itu dicentang. Oke, sudah Pak. Tunggu Pak. Kemudian klik OK. Nah, masih kelihatan nggak file Bapak Ibu itu? Hilang Pak. Hilang. Pak, hilang. Jadi siapapun yang minjam laptop kita
dia nggak tahu punya file itu. Jadi bagaimana cara dia ingin melihat kan dia tidak tahu kita punya file itu. Lalu Bapak Ibu gimana cara menampilkannya kembali? Cara menampilkannya kembali, kalau Bapak Ibu laptopnya itu sistem operasinya Windows 8 ke atas, Windows 10, pokoknya Windows 8 ke atas, itu di menu bagian atas ada view. View ya. Kan ada di bagian atas itu menu view kan? Oke. Nah, klik menu view-nya. Kemudian nanti ada tulisan hidden itu. Dan Biasanya tulisan hidden item kelihatan. Iya Pak, kelihatan. Nah, dicentang hidden item itu. Oke. Ya, dicentang. Sudah Pak. Diklik. Nah, kelihatan nggak nama file yang tadi? Kelihatan, Pak. Nah, sekarang kita hilangkan. Yang 2007 Bu ya. Merah Maiko sayang. Assalamualaikum Pak. Salam. Yuk, ulang lagi Pak. Ya. Pak. Ulang menampilkan. Pak ulang lagi Pak. Menampilkan file tadi Pak. Klik view lagi. View itu di mana? View-nya di mana tuh Pak? Letak view di mana Pak? View itu letaknya di atas sini. Nah, Di mana Pak? yang di atas ini ya. Ini di Kelihatan. Ya Pak, ada Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Bapak Ibu? Ada Pak, Nah, iya. klik view. Nah, klik view-nya. View di mana ya? Kemudian ada tulis hidden item. Nah, dicentang hidden itemnya. Tulisan hidden item itu kelihatan nggak? Ada Pak. Kelihatan Pak. Nah, Sudah ada Pak. dicentang lagi hidden itemnya. Nah, kemudian kelihatan nggak kita tadi yang kita Sudah muncul lagi Pak. udah muncul. Udah Pak. Pak, udah Pak. Oke. Sekarang ada tadi yang bertanya Pak Riswandi. Iya Pak. Pak Riswandi tadi bertanya bagaimana untuk Office yang rendah seperti Office 2007. Coba Pak Riswandi tekan di keyboard itu tombol Alt. Alt. Ya. Oke. File edit view. Sudah. Apa yang terjadi? File edit view tool. Suara Bapak kurang jelas Pak. Yang nampak file edit view tool help. Di apa? Di bagian sebelah dekat sini ada nggak kelihatan? Suaranya terputus Panto. Oke.
Pak, mau bertanya Pak. Ulang lagi Pak, cara menghilangkan daftar akun tadi Pak, saya tadi tertinggal Pak. Oke, sebentar dulu Pak Riswandi. Pak Riswandi. Iya Pak. Pak Riswandi bisa share screen kah? Atau bisa dihadapkan HP-nya ke layar laptop? Layar laptop aja Pak. Biasanya itu Ini Pak. Biasanya Office 2007 itu, nah dia ada folder option di sebelah kiri itu. Coba dekatkan lagi kamera HP-nya, terlalu jauh. Tadi all-nya Pak, ada file, ada edit, ada view, ada tool. Kamera Pak Riswandi belum tepat di monitornya Pak, ke pintu Pak. Oh gitu. Tuh Pak, ini udah. Tekan Al tadi. Udah. Nggak kelihatan, pintu yang kelihatan. Oh, ini. Hah? Ini kelihatan Pak? Coba putar arah Pak Riswandi. Kelihatan. Ini kelihatan Pak? Ini Pak Riswandi yang kelihatan. Ini Pak kelihatan. Nah, dekatkan sedikit lagi. Oke, coba sekarang Pak Riswandi tekan Alt lagi. Kembali. Ada nggak kelihatan folder option? Silau itu. Folder option. Nggak kelihatan. Oke, sekarang tekan Alt lagi. Tekan apa Pak? Kameranya layar laptop Rizwan itu kena langit. Pintunya ya. Pak. Silau Pak, ya. Ini gimana? Ini gimana Pak? Hilang ini. Hilang apa apelnya Pak? Ya memang harus hilang. Pak Indi, coba bacakan menu itu. View, coba klik view. View. Coba klik view. Di sebelah view lagi, yang sebelah kanan view. Sebelah kanan view. Mana view? Enggak ada kelihatan. Tool. Klik tool. Tool, mana? Di mana tool? Tidak itu. Folder option. Coba bacakan isi. Klik folder option. Oke, lanjut. General view sharp. View. Ya. Di situ kan ada apa itu? Jauh mana ya? Ada, coba bacakan Pak Riswandi. Yang advanced settingnya Pak? Di situ kan ada yang apa itu? Enggak dicentang itu. Ada yang dicentang. Coba bacakan dulu. Luruskan layar Kamera laptopnya. Dicentang. Always show icon 1. Always show minus. Show hidden-nya ada Pak? Terus lanjutkan baca semuanya. Itu klik. Show hidden file. Ya, klik show hidden tuh. Ya, sudah Pak. Oke. Kecil Pak lah. Ini ke belakang. Oke, sudah. Sudah kelihatan Pak. file yang tadi enggak? Ya. Oke, Pak Dicari Ibu. lagi. Oke Pak, Ya, nggak Pak Ibu, kelihatan itu. lagi. Oke, sudah. Oke, Pak Ibu. Jadi, bentar. Ibu, jadi tadi sudah sampai kita ke level 3, bagaimana cara mengamankan data supaya tidak bisa oleh lain.
Sebenarnya itu lapisnya masih ada 2 lapis lagi. Tapi saya khawatir kalau terlalu banyak lapis nanti justru memusingkan Bapak Ibu. Betul, Pak. Jadi kalau Pak nanya, Pak. sudah ya, jadi Pak kalau nanya, sudah Pak. sampai di sini, kata Bapak Ibu sudah aman itu. Pak Oke, nanya, Pak. untuk sampai ke situ cukup. Dan bagi Bapak yang ketinggalan silakan tanya kembali. Izin Pak. Boleh bertanya Pak. Izin tanya. Sebentar Bapak dan Ibu, izin Pak Anto. Ini kan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 13.04. Sholat asar dulu, Pak. Mengingat waktu asar, kalau kita jeda 15 menit, bagaimana Pak Anto? Bagus sekali Pak Rizky. Baik Bapak dan Ibu, kita berhubung di waktu Sumatera Barat dan sekitarnya, kita sudah masuk waktu asar. Mungkin daerah lain kita bisa menyesuaikan. Kita jeda sekitar 15 menit untuk menunaikan sholat asar. Nanti tepat di pukul 16 atau kita istirahat sekitar 15 menit. Pukul 16 kita bergabung kembali di Zoom meeting kita ini untuk melanjutkan materi kita. Untuk disepakati Pak Anto, kita berakhir di pukul 16.30 kah? Ya, 16.30. Ya, jadi Bapak dan Ibu, satu hari materi kita itu lebih kurang 180 menit kita lakukan. Jadi mulai dari pukul 1:30 sampai 4:30. Jadi Bapak Ibu silakan yang masih ingin bertanya, silakan disimpan dulu pertanyaannya. Insya Allah nanti pas di pukul 16 kita bergabung kembali. Dipersilakan Bapak Ibu untuk melanjutkan pertanyaannya. Kita perkuat, kita refleksi lagi apa-apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita. Baik Bapak dan Ibu, silakan kita beristirahat untuk menunaikan sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.